agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Yuk, gas. Kita share lagi. Oke, kita share. Oke. Guys, udah siap? Jawab ya. Siap kak? Gitu. Yuk. Ada yang, ayo. Deal, jawab deal. Siap gitu. Biar kakak tahu. Siap kak. Siap ya? Oke. Siap, Kak. Lanjut di soal yang pertama. Ini kita akan bahas nih. Oke. Soal UTBK 2020 nih, gengs. Yang tahu langsung jawab di kolom komentar. Kakak kasih waktu 1,5 menit. Oke, udah mendekati. Kakak hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalian tulis. Kalian ditulis kolom komentar ya semua ya. Pada jawab apa nih? Ayo. Ayo, pada jawab apa? Ngomong nggak apa-apa. Ayo open mic nggak apa-apa. Biar aktifkan kelas ini. Yang nggak tahu boleh nanya di sini. Boleh nanya. Kalian pada jawab apa nih? Nggak apa-apa, open mic aja. Ini. Aku tadi C, Kak. C ya. C. Ada lagi. Kita lock jawabannya. Wah, ini nyoba pentek baru nih. Oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab. Ayo, ada lagi yang jawab. Ayo. Kita saling cari tahu bareng nih. Ini kok gak kelihatan jawab. Ada kendala. Wait. Bentar, gengs. Ini ada pada jawab apa dulu? C semuanya kayaknya. Oke. Oh, ini ada yang bergabung, sorry. Kakak izinkan dulu. Tadi ada yang nge-DM, Kak, saya nggak bisa gabung. Oke, sorry. Oke. Jalur saya. Oke, yang nggak bisa gabung nanti DM lagi aja ya. Di Twitter. Oke. Kita bahas yuk. Fenomena yang menunjukkan kondisi zona laut batial. Oke, kalau udah masuk ke zona lautan, berarti dia masuk di UTBK, masuk dalam materi apa nih, gengs? Masuk dalam topik apa? Hidrosfer laut. Oke, dia masuk hidrosfer. Nah, di hidrosfer kita bahas apa aja nih yang belum tahu nih? Di hidrosfer ini kita bahas pertama, perairan darat. Terus dia perairan laut. Dan jangan lupa yang terakhir, ada lagi nih. Dia ada siklus hidrologi. Aduh, nggak kebaca nih. Nah, kita lihat di sini. Fenomena yang menunjukkan kondisi zona laut batial. Kalau zona laut itu ada berapa? Menurut kalian ada berapa? Karena kita harus 4. Ada yang jawab 4. Ada yang jawab apa lagi? 3, 5. Nah, kita bahas di sini. Jadi, lautan ya, gengs ya. Kalau ilmunya mempelajari tentang laut itu namanya oceanografi. Oke. Lautan itu mempunyai banyak zona. Tapi kalau di khusus UTBK, kita kan fokusnya UTBK ya. Karena apa? Ada yang fokus UN, tapi UN udah nggak ada. UN nggak ada kan kalian ya? Kalian kan nggak diadakan lagi sih UN?
ada UTBK, ada KSN. Nah, UTBK itu ada berada di tengah nih kesulitan soalnya nih. Nah, KSN lebih tinggi. Nah, kita harus tahu kalau di UTBK kalian cukup tahu 4 aja. Tapi kalau di KSN ada lanjutannya lagi 5. Kita bahas dari yang pertama. Dari yang pertama itu ada zona litosfer. Litosfer lagi. Sorry. Litoral. Gara-gara kebawa materi yang paling susah di UTBK paling banyak itu litosfer nih. Litoral, neritik, batial, abisal, sama ada yang tahu nggak yang terakhir apa? Ini aslinya ada 5. Yang terakhir apa yang terakhir? Apa? Ayo. Salah nggak apa-apa. Di sini kita belajar bareng. Jangan takut salah. Yang terpenting di UTBK kalian nggak salah. Oke. Ada yang tahu? Jangan malu-malu. Yang terakhir itu ada. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Apa? Hadal. Iya, yang terakhir itu hadal. Itu zona yang paling dalam mendekati ke titik terdalam di lautan. Palung laut. Nah, kita lihat nih, dipengaruhi oleh pasut. Pasut ini pasang surut air laut. Ingat, kalau zona wilayah laut yang dipengaruhi oleh pasut itu adalah zona neritik, zona litoral. Nah, ini dipengaruhi oleh pasut, pasang surut air laut. Kalau dia zona neritik, ini adalah zona yang kita lihat adalah kalau dalam zona laut berdasarkan sinar mataharinya ya, ini masuk ke dalam zona eufotik. Kalau dalam geografi, kakak tekankan sekali lagi ya, yang pasti kalian tahu konsepnya dulu. Jangan model menghafal. Ada nggak di antara kalian di sini yang menghafal untuk geografi? Ada nggak? Jangan dihafal ya kalau geografi itu. Kalau geografi itu kalau bisa dipahami konsepnya dulu. Kalau kalian udah paham konsepnya, kalian pasti akan bisa banget buat ngejawabnya. Itu. Nah, zona neritik ini, kita kembali lagi ke soal ini, adalah zona dengan kedalaman sampai 250 meter. Dia kalau dalam kaidah oceanografi, dia masuk ke dalam zona eufotik. Di mana 100% Ini oret-oretannya kelihatan kan di kalian? Kelihatan, Kelihatan. Kak. Oke, nice. 100% cahaya matahari bisa masuk. Nah, kalau dia 100% cahaya matahari bisa masuk, ini pasti tumbuhan-tumbuhan laut seperti alga, seperti terumbu karang, seperti fitoplankton itu berfotosintesis. Nah, makanya di zona neritik ini disebut juga sebagai zona fotosintesis dari lautan itu sendiri kalau dalam oceanografi ya. Tuh, makanya nih kalau dia banyak fotosintesis, banyak plankton, otomatis dia banyak ikannya. Zonasi ikan. Maksud dalam zonasi ikan ini dia paling banyak terdapat ikan. Kok paling banyak, Kak? Karena masih ada fotosintesisnya di wilayah tersebut. Kalau ada fotosintesisnya otomatis fitoplankton akan berkembang biak dengan baik. Maka dari itu banyak ikannya. Itu kalau kalian dibolak-balik di soal UTBK pasti udah bisa jawab semua itu. Itu. Nah, kita berikutnya nih. Zona batial. Zona batial ini yang disoal nih. Otomatis kalau dipengaruhi oleh pasut yang ngejawab 3 ini, yang ngejawab 1 ini mohon maaf ya. No. Salah nih. Maaf banget. Kalau dia zona ikan tuna dan tenggiri, kita lihat ikan tuna dan tenggiri, ikan salmon, ikan indosiar, itu dia masuknya juga di zona neritik ini. Kalau ini masuk di zona litoral. Kalau ini dia masuk di zona neritik. Oke, dia masuk di zona neritik. Kita fokus ke zona batial. Kalau zona batial, kalau dalam
zona tembus cahayanya, dia masuk ke dalam dysphoric. Ada yang tahu nggak nih dysphoric di sini apa nih? Oke, nggak apa-apa, kita saling share di sini. Ada yang tahu? Langsung open mic aja. Jangan takut kalau sama kakak. Kalau sama kakak diasikin aja, gengs. Kita belajar geografi asik-asik bareng gitu. Oke. Lah, apa lah? Kalau zona dysphoric itu lah. Ada yang nge-DM nih, gengs. Kak, kok nggak bisa join ya? Bentar. Kakak, stop sharing dulu boleh nggak? Nih. Boleh Kak, boleh. Kasihan temennya ada yang nge-DM, Kak, nggak bisa join. Ntar kasihan dong kalau mereka nggak bisa join. Kita udah mulai. Tar. Duh. Oke, ntar kakak beli Zoom Premium deh, biar bisa kelihatan. Izinkan. Sorry ya, sorry. Izinkan. Sorry, kita share lagi. Oke, sorry. Nanti DM lagi ya, kasih tahu temennya. Oke. Nice, kita lanjut. Kita melanjut. Oke. Kita melanjut nih. Wait. Nah, oke. Wait. Kita lanjut ke zona dysphoric nih. Kalau dia zona dysphoric, ini nih dia... Aduh, ada yang mau masuk lagi. Tahan, kita selesaiin dulu. Kalau zona dysphoric ini, dia 1% cahaya matahari. Kalau 1% cahaya matahari udah otomatis dong dia nggak bisa untuk menunjang yang namanya fotosintesis. Iya, dia tidak bisa menunjang fotosintesis. Bahkan ini 1%-nya ini ada di zona 1000 meter ini, gengs. 1000 meter ini. Sedangkan zona batial itu, zona kedalamannya itu dia antara 250 sampai ke di beberapa referensi ada yang bilang 2500, di referensi satu lagi ada yang bilang 3000, antara itulah dari 250 meter sampai 3000 kalau kakak ambil titik tengahnya. 3000. Nah, di 3000 ini dia udah masuk zona gelap. Udah gelap gulita atau biasa disebut juga dengan zona aphotic. Aphotic ini udah masuk ke dalam gelap gulita. Dari sini semua ya kakak tandai biar enak, biar kalian tahu. Nah, di sini nih udah masuk ke zona-zona ini nih. Ini udah aphotic semua. Ini udah masuk ke zona aphotic. Oke. Aphotic adalah zona di mana sinar matahari tidak bisa tembus. Bisa tembus fix. Makanya di zona batial ini adalah zona tempat ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar seperti paus, hiu, gurita ini berada di zona batial semua. Kadang mereka cari makannya di zona neritik ini nih. Kak, kalau ada yang tanya misalnya, Kak, tapi itu di beberapa tempat ada paus di zona neritik sama litoral, Kak. Itu kasusnya gimana tuh kalau ada paus yang berada di zona neritik dan litoral yang terdampar tuh? Ada yang tahu nggak kasusnya tuh gimana? Kalau misalnya di balik soal yang seperti itu. Ya, ada yang tahu? Kasusnya itu seperti apa tuh? Oke. Kalau belum tahu, itu kasusnya karena ingat, di laut itu ada apa aja nih? Di laut ada gelombang laut, ada juga arus laut. Nah, kasus ikan-ikan besar yang tiba-tiba berada, misalnya ikan paus di sini ya, ikan paus, nah ikan-ikan paus di sini, ikan hiu di sini, kok tiba-tiba dia ada di sini nih, ada di sini. Itu karena apa? Karena dia terbawa oleh yang namanya arus laut. Itu, gengs. Tuh. Arus lautan kuat banget tuh. Mereka banyak ketika ada yang terpisah dari kawanannya terseret sampai ke zona litoral. Makanya kita lihat bangkai ikan paus di Teluk Bali, bangkai ikan paus di NTT yang seperti itu. Nah, kita next nih. Berarti ini udah bener nih.
dan 4. Oke, untuk soal yang masih awal banget ini, cukup mudah. Banyak yang ngejawab C. Kita detailin lagi. Kalau semisal yang diminta itu zona hadal gimana? Zona abisal gimana nih? Nah, kalau zona abisal berarti kalian bisa menentukan ketika dia udah nggak ada sinar matahari dan berada di zona apotik, maka yang identiknya apa nih? Identik di zona abisal. Otomatis kalau yang ini tidak tembus sinar matahari, jelas ya. Keidentikan zona abisal lagi apa nih? Oke, ayo. Kita saling share. Predator bukan sih? Ya, gimana? Predator gitu kan? Bukan. Predator. Nah, ini kalau di zona-zona abisal ini dia ikan-ikan yang kalau kalian lihat itu yang ada lampunya. Terus ikan-ikan yang Invertebrata. ikan-ikan ya. Nah, ini biasa disebut juga dengan zona ikan berfosfor. Ikan berfosfor. Aduh, tulisannya jelek banget nih. Karena apa? Dia berada di zona kedalaman 3000. Ini zona kedalamannya 3000 sampai 5000 meter. Ini 3000 sampai 5000 meter ini udah otomatis nggak bisa nih ikan hiu sampai ke dalam ini nih. Karena apa? Tekanannya juga udah kuat. Tekanannya ini juga udah kuat banget. Dan ikan-ikan itu secara turun zona waktu yang lama, mereka tuh udah bisa berevolusi, udah bisa tinggal di situ dengan apa? Dengan munculnya fosfor, dengan munculnya indera-indera mereka yang lebih hebat daripada ikan-ikan di sini. Gitu. Kalau yang di terakhir baru, di terakhir itu ada zona hadal. Kalau zona hadal ini udah kedalamannya itu lebih dari 5000 meter, tapi ini masuk materinya udah KSN nih, gengs. Masuk materinya udah KSN dan kita nggak bahas yang nggak keluar di UTBK gitu. Kita cuma bahas apa saja yang keluar di UTBK. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih, gengs? Apa ada yang perlu ditanyakan? Paham, Kak? Paham ya? Oke, nice. Oke. Yang Aku harus kalian ketahui. Oh, boleh. Mau nanya boleh. Aku Boleh mau banget. tanya dong. Kan tadi Iya. kakak bilang di zona batial itu nggak ada fotosintesis kan kak, karena cahaya matahari minim. Terus organisme di sana memperoleh makanan dari mana dong kak? Apa mereka ke zona neritik lagi? Gitu aja sih Iya, kak. Terima nah ini kasih. nih. Nah, oke, nice. Pertanyaan bagus. Kita lihat di zona ini, di zona batial ini kan tidak menunjang fotosintesis, otomatis dia yang tidak ada dalam wilayah batial ini adalah tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan seperti alga, seperti eh, padang lamun. Padang lamun tuh rumput-rumput yang panjang di lautan itu ya. Terus terumbu karang. Ini mereka tidak bisa menemukan ini. Dan otomatis mereka ada yang melakukan perjalanan, iya istilahnya perjalanan coba. Ada yang mendekati zona neritik, ada juga mereka menemukan sumber makanan yang terbawa oleh arus laut tersebut. Kayak fitoplankton nih. Zooplankton itu dia bisa ikut melalui arus laut. Mereka udah masuk ke wilayah-wilayah zona-zona tersebut. Fitoplankton ini bisa sampai sini, gengs. Bisa sampai zona abisal juga apabila dia terbawa oleh arus laut sendiri. Nanti kita akan singgung dikit deh apa itu arus laut, apa itu gelombang laut setelah ini. Jadi gitu, dia akan bergerak ke arah neritik dan dia juga akan menemukan sisa-sisa dari zooplankton yang terbawa oleh arus laut tersebut. Begitu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa kak, makasih kak. Oke, sama-sama. Biar lebih detail lagi, kita bahas yang perlu kalian ini tim screenshot udah nge-screenshot belum nih? Biasanya nih harus ada tim Kak, screenshot nih. mohon maaf Kak, itu ada yang minta di ACC Kak, banyak banget. Oh iya ya, sorry. Oh iya, sorry. Stop sharing. Iya ini nih tadi DM udah masuk nih. Aduh, bentar ya. Keep. Tenang aja, ini udah kakak rekam kok. Jadi wait. Lihat semua. Waduh, iya banyak banget ya gitu. Satu, izinkan.
Mengizinkan. Sorry ya yang baru di ACC, sorry banget ya kita udah bahas satu soal. Jadi untung tadi ada apa? Ada yang ngingetin. Pokoknya kakak diingetin aja ya. Diingetin nanti kalau udah gabung. Oke, halo Kay. Kay gabung juga nih akhirnya. Oke, bukannya bisa disetting ya kak? Oh, settingnya gimana sih? Settingnya kakak di Google Meet ini nggak bisa settingnya gimana? Ada yang tahu nggak nih cara nyetingnya? Di pengaturan ya. Nah, kalau ada yang tahu boleh open mic setting. Kakak serius nggak tahu pakai Google Meet ini. Oke. Salah satu kakak jadiin host ya buat jadiin ACC ya. Siapa yang jadi host ya entar? Cara jadiin hostnya gimana nih kak? Oke. Cara jadiin hostnya gimana ya entar? Oke, aku aja. Fadil aja kak, Fadil aja yang jadi itunya. Jadi host ya? Fadil mana kamu Dil? Oke. Ini gimana sih jadiin hostnya ini? Nanti malah ke-kick lagi Fadil. Waduh. Malah jadi hostnya gimana ya? Kakak pin nih Fadil nih. Malah kakak pin. Gimana nih jadi hostnya nih. Kakak agak awam pakai Google Meet. Gimana ya ntar? Oh, kayak gak bisa deh kalau Google Meet. Oh, nggak bisa ya? Oke. Apa deh, kita lanjut aja. Ini udah 42. Sayang banget ya tadi. Ada 13 yang belum di ACC. Kita udah bahas satu soal tadi, gengs. Maaf banget. Nanti kakak coba beli Zoom. Kakak udah ngechat orangnya. Tapi karena ini kan ngetes pentek dulu pemanasan kita. Oke, siap. Nggak apa-apa ya. Nanti yang nggak bisa bisa lihat rekamannya di awal-awal. Ini udah kakak rekam kok. Santai aja. Siap, Rahel Christine Panjaitan. Oke, ini dia. Ini udah kelihatan belum nih? Nih tadi nih yang belum screenshot. Kita udah sejauh ini tadi. Oke. Nice. Habis ini kakak mau kasih catatan buat kalian apa yang harus dipelajari di hidrosfer ini nih. Kalau terutama tentang kita lagi bahas laut ya. Kita lagi bahas laut. Kalau kita lagi bahas laut itu bagusnya itu biar kakak kasih mind mapnya ya. Ini kan laut. Ini kita yang harus kalian pelajari di UTBK. Ini UTBK nih kakak pisahkan sama KSN. Ini adalah morfologi lautan. Nah, ini zona lautan. Zona lautan yang tadi kita bahas ya. Ada zona laut berdasarkan kedalamannya, yang batial abisal. Ada zona laut yang berdasarkan sumber cahaya masuk, yang tadi kakak jelasin, evotik, disfotik, apotik. Terus kita fokusnya kalau di laut itu dia ada ini yang harus kalian kuasai juga, batas laut Indonesia dong. Laut Indonesia. Jangan-jangan ada yang belum tahu nih batas laut Indonesia. Ayo, kakak tanya batas laut Indonesia itu apa aja coba? Ayo nih. Yang jelas ada zona itu ya. Litoral, landasan kontinen. Ada apa lagi nih? Ini harus paham banget nih. Karena ya namanya kita tinggal di Indonesia. Ayo, ada apa lagi? Zona ekonomi eksklusif. Iya, yang seperti itu tuh. Sama lautan-lautan di Indonesia juga kalian harus ketahui. Sama yang ini sifat fisik air laut. Ini ada sifat fisik air laut. Terus ini ada arus dan gelombang laut. Arus dan gelombang laut. Kalau ini nih seringnya nih gengs yang ini nih, kakak tengah-tengah ini nih di SIMAK UI ini keluar. Ada yang mau coba SIMAK UI nggak nih? Di antara kalian? Bukan. Itu kalau SIMAK UI, itu detail banget. Dia kakak bilang hampir mendekati KSN. Karena apa? Ini nih dikeluarin nih di dia. Bahkan gelombang itu masuk, laju gelombangnya kakak juga kaget pas
ngerjain soal SIMAK UI kan, wah kok ada laju gelombang kok dikeluarin. Buset ini SIMAK UI memang greget. Nanti kakak akan buka kelas untuk SIMAK UI juga deh, santai. Kalau kita udah fokus ke UTBK selesai, ada SIMAK UI. Setuju nggak nih kalau kakak buka kelas SIMAK UI? Boleh banget kak. Tujuh. Tapi materinya ya kalian harus siap. Kalau materi SIMAK UI, Siap wow Pak. banget. Yang tahun lalu ikut SIMAK UI sama kakak pasti, wah materinya ada yang bilang, kok seperti ini sih? Ya begitulah. Ya namanya UI ya. UI. Ya. Nah, kita kembali lagi. Kalau yang sifat fisik air laut itu kita ya kayak suhu, salinitas. Ini mohon maaf nih tulisannya. Nah, salinitas, massa jenis air laut ya. Jenis sama tekanan. Nah, ini tekanan atau densitas air laut. Nah, kalau di SIMAK UI ini juga keluar, nggak tahu kenapa. Wah, detail banget. Tuh ada yang nge-DM lagi, gengs. Kak Wisnu, aku belum di ACC. Oke, bentar. Wah, bentar. Kasihan. Kita harus belajar bareng di sini biar semuanya dapat ilmunya. Oke, kakak ACC dulu. Ini kalau catatannya nanti kakak share kakak kirim ke email siapa ya? Ada yang mau volunteer nanti catatan ini kakak kirim di emailnya siapa? Nanti kalian bisa share. Siapa volunteernya? Kepada Fadil. Fadil aja Kak, Fadil. Iya, boleh dia nanti kamu DM Twitter kakak ya, DM Twitter kakak, Kak, email saya di sini, nanti kakak kirim, kamu share ke temen-temennya gitu. Pokoknya apa-apa Fadil deh, apa-apa Fadil gitu. Oke kak ya. Fadil terus. Oke, Fadil Magis pokoknya. Oke, nice. Kita lanjut. Oke, Fadil Magis. Share kita kalau udah kayak gini, kalau kalian udah paham lanjut kita ke soal lagi nih. Oke, siap untuk soal yang kedua. Ini udah kelihatan. Oke, soal yang kedua. Yuk, gas. Oke. Kalian boleh jawab dalam waktu 1,5 menit. Ini kalau yang Fadil, Lala, terus yang pernah ikut kelas kakak terdahulu, kalau masih salah, aduh, nggak tahu lagi nih. Aduh, jangan sampai salah. Aku BK Wisnu. Oke, B ya, kita lock. Yang lainnya apa nih? Ada yang jawab B. B juga. B. Yang lainnya jangan malu-malu. Di sini salah nggak apa-apa. Yang penting di UTBK jangan salah. Tuh. B juga Kak. B. Oke. Yang lain. Oke. Udah ya. Kakak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini keluar di UTBK 2022. 2020, sorry, berarti 2 tahun yang lalu nih. Kalian kan UTBK 2022 nih. Oke, nice. Kita bahas ya. Informasi yang diperoleh melalui foto udara. Oke, kita udah jelas ini foto udara. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari foto satelit. Terutama karena 1. Detail kenampakan gambar terlihat jelas, 2. Terhalang oleh tutupan awan, 3. Harga relatif terjangkau, 4. Tidak tergantung kondisi cuaca. Nah, kita bahas. Jadi kalau dalam Indraja atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu remote sensing, ini sensing. Oke, ini Indraja kalau dalam di Indonesia. Kalau lembaga yang khusus untuk mencetak foto udara dan foto satelit itu
Ada, ayo jangan sampai lupa. Apa? Ayo lembaganya. Badan Informasi Geospasial. Kalau Badan Informasi Geospasial itu peta. Oh, BIG itu peta. Dia nggak bisa untuk menerbitkan foto udara atau foto satelit. Kalau foto udara atau foto satelit itu badan yang di Indonesia itu namanya LAPAN. Nah, yang di kantornya di sebelah Mall Arion yang di Jakarta Timur. Ayo anak-anak Jaktim. Nah, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ini pentapnya enak banget nih. Jadi, apa karena masih baru ya? Nggak tahu nih kalau udah 2 bulan, 3 bulan. Oke, ini yang harus kalian waspadai. Lapan. Badan. Kita lihat di awan nih. Jadi lapan ini dia khusus, kalau lapan ini dia foto udara. Kalian udah pernah lihat pesawatnya lapan belum? Ya. Keren loh pesawatnya ini. Nah, foto udara taruh di sini nih. Kita lihat kalau foto udara itu dia hasilnya sangat berbanding terbalik dengan foto satelit, di mana tiap fotonya itu mempunyai berbagai kelebihan. Kalau di wilayah Indonesia itu udah jelas. Ayo, di wilayah Indonesia dia bagusnya pakai foto udara atau foto satelit? Ya, ayo. Ayo. Jangan takut salah ya, jangan takut salah di sini. Pokoknya kita belajar dari kesalahan gitu. Pokoknya open aja. Satelit, Kak. Oke, kita lihat. Oke. Kalau di Indonesia, karena Indonesia itu berada di wilayah ekuator atau ini biasa disebut juga dengan wilayah 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius lagi. Dia ini pasti banyak kondensasi dan terdapat tutupan awan. Nah, tutupan awan ini mengganggu apabila ada citra satelitnya. Satelit sedang melewati wilayah Indonesia. Otomatis beberapa wilayah itu tidak akan nampak dengan jelas untuk beberapa titik-titik tertentu. Makanya di Indonesia yang paling bagus sebenarnya itu dia menggunakan foto udara yang menggunakan pesawat ini. Dia akan terbang rendah di bawah awan sehingga ini detail kenampakan gambar terlihat jelas. Karena apa? Tidak ada tutupan awan. Nah, ini jelas banget nih, satu udah benar. Kalau satu udah benar, otomatis 3 juga benar. Yang kita lihat, 2 nih. 2 terhalang oleh tutupan awan. Nah, ini adalah ciri utama dari citra satelit. Atau biasa disebut juga dengan foto satelit. Otomatis ini salah nih. No kalau salah. Kalau 2 salah, otomatis 4 salah juga. Karena apa? Foto udara ini bergantung banget sama kondisi cuaca. Kalau ini kelebihan dari citra satelit. Gitu, geng. Jadi udah otomatis nih tadi yang ngejawab B 1 dan 3 itu benar. Oke, good job. Oke. Nice. Sejauh ini kakak ngejelasinnya kecepetan nggak nih? Aman, Boleh Kak. banget ya? Jelas Kakak. Jelas ya? Jelas. Oke, nice. Oke, jadi diingat-ingat lagi nih, oh wilayah Indonesia itu luas banget. Tapi karena luas wilayah Indonesia ini yang sangat luas, kita biasanya pakai yang namanya foto satelit. Nah, satelitnya itu melintasi Indonesia untuk beberapa kali waktu. Pasti kalian sering lihat di IG kan, oh satelit Himawari melintasi Indonesia nih pas di atas kepala Pulau Sulawesi. Ini kelihatan semua nih. Kalau satelit Himawari jelas ya dia punyanya Jepang. Kalau Indonesia kalau untuk satelit khusus untuk penginderaan jauh belum ada. Kakak bilang tidak,
kakak bilang belum ada, siapa tahu nanti beberapa tahun berikutnya itu akan ada, kita punya satelit, biar kita nggak beli gitu, mahal soalnya foto satelit ini. Tuh. Maaf Kak, mau Oke, tanya. nice. Amin, amin, amin. Tuh. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari lembaga-lembaganya yang harus kalian ketahui? Kak, Apa? mau tanya. Ya, Bukannya Indonesia punya satelit ya, satelit Palapa? satelit Palapa itu untuk komunikasi, gengs. Satelit Palapa di era Presiden Soeharto itu diluncurkan bukan untuk penginderaan jauh, tapi untuk komunikasi di antara wilayah-wilayah Indonesia. Nah, itu tuh. Dia satelit Palapa, Palapa 1, Palapa 2. Nah, itu kemajuan Indonesia di bidang telekomunikasi. Dan Indonesia juga punya satelit, satu lagi, satelit BRI yang waktu itu pernah diluncurkan yang di Amerika Selatan. Tapi itu untuk satelit perbankan. Indonesia itu udah maju di bidang komunikasi, maju di bidang perbankan. Terus ada satu lagi, tapi ini sensitif yang kemarin dibahas, yang ada isu-isunya korupsi. Jadi nggak mau kakak bahas nih isu-isu sensitif. Nanti kakak itu lagi diciduk lagi gitu. Jadi nggak akan kakak bahas. Jadi itu Indonesia, satelit Palapa itu bukan merupakan satelit penginderaan jauh. Tuh. Bisa dipahami nggak nih? Bisa Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, nah sini ada yang mau masuk lagi nih. Oke. Yang harus kalian, kadang nih yang seperti ini nih receh ya sebenarnya. Receh, cuman kakak tegasin lagi nih biar kalian nggak kebalik-balik ya, lembaga-lembaga di Indonesia ya. Ini lembaga yang pemerintah ya. Kalau swasta kakak nggak seluas itu. Lembaga penting pemerintah terkait untuk bidang geografi, tentunya kan kita kan mapel geografi. Oke, kalau BIG tadi peta. BIG ini peta. Kalau 8 ini citra yang berkaitan dengan PJ dan SIG. Terus ada yang tahu lagi nggak nih? Apa nih? BMKG. BMKG jelas, BMKG. Dulu BIG itu namanya Bako Sultanal, guys. BIG itu dulu zamannya Bako Sultanal, tapi ada peremajaan diganti namanya Badan Informasi Geospasial. Kalau BIG ini jelas dia cuaca dan iklim. Terus dia ada BNPB. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan nih. Minggu depan. Minggu depan lagi. Hari Minggu. Dia khusus untuk mitigasi bencana. Nah, dia turun lagi ke bawah, dia BPBD. Terus ada lagi, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak menurut kalian? Bapenas Kak. Apa? Oh iya, bener banget. Ada lagi, dia kalau ini nih, ini kan bidang fisik sama sosial ya. Ini hampir ke fisik semua. Ini fisik, ini fisik juga, bencana-bencana itu walaupun ada bencana sosial. Nah, ini yang bidang sosialnya nih. Dia ada Bapenas. Bapenas ini untuk pembangunan nasional. Nih kalau kalian tertarik masuk ke dalam bidang perkotaan atau planologi, ini boleh banget nih masuk ke Bapenas nih. Cuman kayaknya saintek gitu ya, kayaknya saintek. Saintek kan ya untuk yang tata ruang wilayah atau planologi itu saintek, setahu kakak. Kalau kalian gimana nih? Siapa tahu kakak kurang riset nih. Iya Kak, di Saintek. Saintek, soalnya matematikanya cukup kuat. Nah, ada satu lagi nih yang nggak boleh luput. Yang nggak boleh luput ada yang namanya BKKBN. Nah, oke, ini nggak boleh luput karena ini apa? Di geografi itu ada materi yang namanya demografi atau kependudukan. Nah,
lembaga resmi pemerintahnya itu adalah BKKBN tentang kependudukan yang berkaitan dengan fertilitas. Nah, yang dulu ada semboyangnya. Semboyangnya apa? KB? Semboyang KB apa? 2 anak? Lebih 2 baik. anak? Cukup. 2 anak? Lebih baik, Lebih Lebih baik, baik. Kak. lebih baik. Lebih baik. 2 anak lebih baik. Kalau 2 anak cukup itu KB di era 90-an. Nah, tapi BKKBN di era 2000-an ke atas itu 2 anak lebih baik. Diplesetin sama orang-orang, berarti 4 luar biasa baik dong gitu. Itu banyak diplesetin. Ini yang sering-sering di pedesaan ini dulu tentara-tentara itu di rumahnya itu pasti ada gambar BKKBN karena aparatur sipil negara itu yang pertama prioritas untuk mensosialisasikan tentang BKKBN. Nah, ini nih lembaga-lembaga yang harus kalian ya istilahnya dipahami konsepnya yang penting dalam geografi. Oke, nice. Sebelum kita lanjut ke soal ketiga, udah pada paham belum nih? Udah Kak. Udah Kak. Kak, Paham. sebelum itu Kak, sebelum lanjut soal ketiga, teman kita ada yang mau masuk Kak. Oh iya, ya siap. Oke, wait, kakak ini dulu. Oke, keep. Oke, jelek banget di emailnya. Emailnya apa di emailmu, Dil? Nanti aja di Twitternya DM aja. Oke. Nice, kita bahas di soal berikutnya. Soal berikutnya nih. Oke, share. Tadi kita udah ngebahas banyak nih. Oke. Tadi di mana sih soalnya? Oke, tadi kita udah bahas ini ya. From Calonset lembaga-lembaganya, pemerintah. Abis ini kita ke soal berikutnya. Nice. Set. Ini nih harus hati-hati nih. Ini tricky banget nih. Kakak kasih waktu 2 menit. Ada yang mau masuk lagi. Oke, ntar geng, ada yang mau masuk lagi geng. Bentar. Oh iya, bener Yan, di sini nggak ada pollingnya karena ini Google Meet. Nggak ada, oke. Wow, ini ada Kak Dewi nih. Kak Dewi masuk nih. Kak Dewi. Oke, nice. Udah jawab A. Ini pada jawab apa nih? Ntar kakak di kolom komentar. Aduh, A. Oke, pada A ya. Oke. A. Tim Fadil. Tim Fadil dong. A kayaknya. Oke. Kita kembali ke soal. Yang belum jawab. Oke, ini kakak udah share. Oke, yang belum tahu soalnya, ini kakak balikin soalnya nih. Share, oke.
Oke. Nah, ini soalnya tadi. Yuk, boleh. Kalian tulis di kolom komentar aja jawabannya apa. Apakah ada yang udah jawab nih? Pada jawab apa nih? Yuk, boleh boleh di open mic-nya, boleh. Kak, aku jawab A, Kak. Aku jawab A, Kak. Aku jawab A, A. Kak. Aku C. A, terus ada apa lagi? Ya, ini UTBK Hotsen UTBK 2020 nih. Ada yang jawab B nggak nih? Ada yang jawab C? Aku malah ke antara A dan E. Oke, antara A dan E. Harus tentukan pilihannya sekarang dong. Tentukan pilihannya sekarang. A, B, C, D, atau E. Jangan ragu-ragu ya. Karena apa? Karena ragu-ragu tidak akan pernah menghasilkan kepastian. Yuk, kita Tim harus C, Kak. tim C. Oke, tim C ya. Nggak apa-apa, salahnya di sini nggak apa-apa. Yang penting di UTBK jangan salah. Oke, nice. Kabas. Udah bisa dibahas belum nih? Apa Kak nyerah Kak, bahas aja lah udah gitu. Bahas aja, aku liatin jawabannya yang benar gitu. Kita bahas ya. Oke, kita bahas. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, dampak global warming atau perubahan iklim di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negara yang memiliki 4 musim. Dampak yang sangat dirasakan dapat terjadi pada bidang. Nah, yang ditanyain kuncinya ini, kependudukan. Kalian cari di opsi soal yang menyinggung kependudukan itu yang mana nih? Yang kependudukan berarti dia penduduk, dia bisa Tempat tinggal. Tempat tinggal. Atau Nice. Siapa itu tadi yang jawab? Aku. namanya. Fadil atau siapa nih? Rizky. Rizky. Oke, Ki. Nice, Ki. Nice. Kita lihat nih, sangat dirasakan pada terjadinya kependudukan adalah kita bahas di sini. Oke. Global warming. Nah, ini nih paling banget dirasakan nih di Indonesia nih. Karena apa? Indonesia kalau global warming kan di sini nih. Aduh, nggak bulat, sorry ya. Nah, ini kan buminya kan yang panas nih. Buminya memanas, dia banyak ozon di sini bocor. Nah, dia otomatis ada yang berkaitan dengan efek rumah kaca yang pernah kakak jelaskan. Efek rumah kaca. Oke. Nah, di Indonesia ini kita lihat di opsi yang A. Kita bahas satu-satu yuk. A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Oke. Kita lihat. Di sini kalau di Indonesia itu terkenal banget kan, Indonesia itu mempunyai banyak lautan yang luas. Nah, salah satunya yang kalian ketahui tentang lautan Indonesia di mana aja nih? Kita singgung lagi nih. Biar sekali ini beberapa pulau terlewati. Nah. Oke, di Indonesia tuh terkenal banget nih. Laut-lautannya ini luas banget dan banyak terdapat zonasi ikannya. Dan kalau dia global warming, otomatis itu akan mengurangi salinitas. Karena apa? Ketika daerah kutub ini mencair, yang di daerah kutub ini kan air tawar. Otomatis dia ketika dia turun ke bawah, airnya ini meleleh, dia akan bercampur dengan air laut. Ingat, air laut kan tingkat salinitasnya itu kan bermacam-macam. Nah, ketika air tawar ini masuk, dia akan mengurangi tingkat salinitas. Nah, ini dia, ketika tingkat salinitas berkurang secara drastis, terus udah otomatis nih, wilayah-wilayah ini nih di Indonesia khususnya, dia akan kehilangan produktivitas berbagai sektor, mulai dari suhu air laut. Ingat, salinitas dan suhu air laut itu berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik, nggak bisa disamakan. Maksudnya gimana? Kalau dia suhunya itu tinggi, belum tentu salinitasnya itu juga tinggi. Atau salinitasnya rendah gitu. Itu saling berbanding terbalik. Bahkan
tingkat lautan dunia itu salinitasnya paling tinggi itu justru berada di Samudra Atlantik. Padahal Samudra Atlantik itu suhunya rendah. Berarti ketika suhu rendah salinitasnya tinggi. Tapi kalau suhunya tinggi salinitasnya rendah. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Kalau belum ada yang tahu, nanti kita akan sambung di kelas berikutnya. Ayo, ada yang tahu? Kayak prinsip air mendidih bukan Kak? Makin Iya. yang dalamnya gitu. Kayak air mendidih bukan ya Kak? Jadi kalau Mm-mm. makin panas. Nah, betul. Iya, nice, bener banget, good job. Nanti akan kita bahas lebih detail kalau kita udah masuk ke materi itu ya. Siap, mantap. Nah, kita lihat di sini nih, berkurangnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan, ini adalah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan. Ketahanan pangan Indonesia nih masuknya nih. Otomatis dia tidak masuk ke dalam zona kependudukan, gengs. Mohon maaf. Yang ngejawab A, no. Salah nih, mohon maaf. Kalian kurang detail. Oke. Yang B, suhu laut menurun secara ekstrim dan terjadi badai siklon. Nah, ini kalau siklon tropis ini dia dapat terjadi ketika suhu air laut itu di atas 27 derajat Celcius ya. Ini sebagai wawasan kalian aja, siapa tahu kalau kalian dibolak-balik soalnya tetap masih bisa tahu. Nah, kan di sini suhu laut menurun. Sedangkan badai siklon itu dapat terjadi suhunya itu udah naik. Otomatis salah juga nih, dari soalnya juga udah salah. No. Salah juga. Kalau ini terganggunya lingkungan tempat tinggal petani, ini nih. Lingkungan tempat tinggal petani ini masuk ke dalam apa nih? Lingkungan tempat tinggal petani ini. Kependudukan. Pendudukan. Oke, ini rancu banget nih. Ini hampir benar, cuman satu ada yang salah. Tempat tinggal petani. Petani ini terlalu subjektif. Dia terlalu subjektif petani aja. Sedangkan penduduk bukan hanya petani. Ya kita ini juga penduduk. Kakak mahasiswa yang tinggal di Semarang ini ya penduduk juga. Kalian pelajar ya penduduk juga. Ini terlalu subjektif, geng. Makanya mohon maaf juga nih. Aduh. No. Salah juga. Sisa D dan E. Terjadi banjir bandang secara serempak di Indonesia ini bencana. Jadi, kalian nyangka nggak bahwa jawabannya itu justru yang E? Ya, ada yang jawab E nggak di sini? Ada yang jawab E nggak di sini? Ya. Di atas Kak. Ya, ada? Ada? Oke, ini kita bahas. Naiknya permukaan air laut yang menenggelamkan daratan. Kita lihat nih. Kalau air laut naik, nah daratannya ini kena. Di daratan, ada nggak penduduk yang tidak tinggal di daratan? Trikinya di sini soal ini di UTBK 2020 ini trikinya di sini. Dimana ketika air laut naik ke daratan, ini rumah-rumah ini akan tenggelam. Nah, ketika rumah-rumah ini tenggelam, penduduk akan kehilangan tempat tinggal. Kalau kalian lihat di yang rumahnya Jakarta Utara siapa nih? Ada nggak di sini nih? Yang masjid yang di Jakarta Utara yang bukan masjid, musola. Yang di tahun 2000 itu dia masih bisa dipakai Jumatan sama sebagian rumah-rumah warga. Nah, di tahun 2010-an ke atas sudah nggak bisa dipakai. Masjidnya itu udah terkena erosi abrasi air laut, bahkan rumah-rumah penduduk sekitarnya itu udah tenggelam. Nah, itu masuk ke dalam ranah kependudukan. Itu dia. Ada yang benarkah di sini? Ada yang benarkah? Berarti jawabannya E ya, Kak? Iya. Ada yang jawab Kan. kan? Ya, tadi kan kakak bilang, tentukan pendapatmu. Keputusan A atau E. Kalau A ini pangan nih, pangan banget sektor kelautan perikanan. Kalian trikinya soal ini di sini. Trikinya di sini. Ketika air laut naik ke permukaan, contoh nyatanya udah banyak di Indonesia.
wilayah-wilayah Jakarta, wilayah-wilayah Maluku, terutama kepulauan-kepulauan kecil ya. Apalagi contoh nyatanya tuh di negara Pasifik itu negara Palau. Negara Palau itu penduduknya itu udah pada naik ke bukit semua karena apa? Dataran rendahnya itu udah kena intrusi air laut ini nih. Air laut ini udah naik. Makanya tuh Indonesia itu lagi gencar-gencarnya untuk meremajakan hutan-hutannya biar global warming itu tidak semakin menjadi-jadi. Karena apa ya, yang rugi juga kita karena kita ini negara kepulauan. Ada pulau-pulau kecil, bahkan ada yang kalian lihat 2050 Jakarta, sebagian Jakarta itu tenggelam, itu bener adanya, valid kata ahli. Kalau ini nggak berubah ya, nggak berubah, kondisi sekarang ini nggak berubah, itu valid banget. Siapa tahu kalian yang rumahnya di Jakarta Utara bisa di tahun 2050 kita nggak punya rumah lagi. Paham ya sejauh ini? Dari soal yang sangat tricky ini, kakak ada yang mau masuk lagi nih, udah masuk di soal terakhir. Ini soal terakhir nih, karena kita udah sejam. Soal terakhir, ayo. Soal terakhir soal penebusan dosa nih. Wait, geng. Kak. Ya. Tadi teman-teman yang di chat bilang kan waktu SBM 2020 itu nggak ada TPA-nya. Terus kenapa di soal UTBK 2020? Iya. Halo, suaranya kurang jelas. Kan tadi teman-teman yang di chat pada bilang kan di SBM 2020 itu cuman TPS doang. Nah, soalnya itu modifikasi 2020 maksudnya gimana? Kan Mungkin lebih ke rekonstruksi latihan soalnya aja mungkin sih. Iya, rekonstruksi latihan soalnya ini modifikasi dia. Tulisannya modifikasi. Jadi rekonstruksi soal-soalnya itu direkonstruksi kembali gitu. Oke Kak, terima kasih. mereka tadi pada permasalahan itu. Ini rekonstruksi dari soal-soal tersebut gitu. Oke. Ya. Boleh nanya nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Saya pernah ini Kak, ketemu soal berkaitan dengan sanitasi kan. Oh iya, sanitasi, kebersihan. Salinitas maksudnya Kak. Oh, salinitas, tadi sanitasi. Iya benar. Oke. Salah sebut. Nah, itu di soal disebutkan kalau Indonesia bagian timur itu salinitasnya lebih besar, itu kenapa Kak? Kan tadi gara-gara suhu atau apa gitu. Ya, oke. Nice. Kita bahas ada slide kosong lagi nggak? Ini slide soal bukan? Oh iya, soal keempat dong. Ini kalau kakak mau hapus, ini kakak hapus aja ya. Mana sih? Nggak bisa. Apa ini udah mau jam 9? Nggak. Kita mau lanjut soal satu lagi atau abis ini udah? Ya. Lanjut satu soal lagi deh Kak. Iya, lanjut Kak. Oke, ini kakak nggak nemu pulpennya kemana ya? Wait. Ini pulpennya kemana dong? Ini pulpennya kakak mau ngejelasin kalau nggak ada pentap ini keluar dong yang SBMPTN 2016. Halo, ntar lu stop sharing dulu geng. Wait, sorry banget. Ini kakak nggak berhasil menemukan pulpennya. Diambil kurir, nggak gitu. Ini kalau nggak ada pentap ini ngejelasinnya agak ribet. Share lagi. Oke. Oke, geng. Ini udah kelihatan belum? Belum Kak. Belum Kak. Oh, belum. Stop. Ya, beginilah nih. Oke, wait. Share seluruh jendela. Oke, share. Oke, ini mana nih? Udah kelihatan belum nih? Udah? Di aku belum sih Kak. Belum Kak. Oh, Di aku belum Kak.
Oke, maaf terjadi kesalahan menutup layar. Oh, sorry. Oke, wait. Nah, ini nih. Sekarang Belum juga, Belum. Kak. Masih belum, Kak. Belum, Kak. ini kayaknya ada kesalahan menutup layar sama sekarang saya. Bismillah. Oke. Udah belum? Udah, Kak. Oke, udah. Udah. Ternyata kakak yang Boleh, sabar. Ana. Turunnya. Sorry. Udah ya? Udah belum nih? Udah kelihatan? Udah, Udah, Kak. Kak. Oke, tapi pulpennya hilang lagi anjir. Nah, kakak jelasin lewat ucapan aja ya. Nih, kakak belum menemukan permasalahannya nih. Oke, jadi tadi pertanyaannya kenapa wilayah Indonesia Timur itu salinitasnya lebih tinggi daripada wilayah Indonesia Barat ya? Bener nggak? Tadi Yogi yang nanya ya? Iya, Kak. Oke, kita lihat nih. Karena salinitas itu berketerkaitan dengan tingkat kondensasinya. Nah, kita lihat contoh di Pulau Madura. Di Pulau Madura itu dia justru salinitasnya itu sangat tinggi dan sedikit curah hujan. Kalau di kasus di wilayah Indonesia Timur adalah dia salinitasnya itu tinggi karena dia sedikitnya curah hujan juga di wilayah Indonesia Timur, khususnya NTT, Maluku, wilayah-wilayah selatan Papua, itu berbanding terbalik dengan wilayah Indonesia Barat, seperti Kepulauan Natuna, Kepulauan eh, Bangka Belitung. Kalau dalam citra satelit itu valid tuh, dalam peta batimetri ya, peta yang menunjukkan kedalaman air laut, terus peta salinitas laut tuh kelihatan banget wilayah Indonesia Timur tuh justru dia warnanya lebih ke merah dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Dikarenakan apa? Tingkat kondensasi di wilayah Indonesia Timur juga rendah. Ingat, ketika terjadi kondensasi itu kan otomatis airnya terangkat tuh, airnya terangkat. Ya. Dari presipitasinya tersebut dia akan mengurangi kadar salinitas di wilayah tersebut. Dan satu lagi, luas wilayah di Indonesia Timur, luas perairannya juga lebih luas daripada Indonesia bagian barat. Dan di Indonesia Timur terdapat 2 titik lautan terdalam di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak tuh? Ayo, ada yang tahu nggak? 2 titik lautan terdalam di Indonesia di wilayah Indonesia Timur. Karena kita lagi sharing Indonesia Timur nih. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, jawab aja nggak apa-apa. Yang satu Natuna bukan ya? Natuna itu di Indonesia Barat, dia bukan titik terdalam. Dia yang lagi konflik dengan itu tuh, dengan Cina yang dianggap garis batasnya. Yang satu itu yang ada zona subduksi di wilayah tersebut sehingga yang menyebabkan laut itu menjadi sangat dalam, masuk wilayah Hadal. Yang di NTT bukan? Atasnya lagi, yaitu Laut Banda, itu titik terdalam pertama di Indonesia. Yang kedua ada Laut Arafuru yang titik terdalam berikutnya di Indonesia. Kalau dalam peta batimetri, wilayah tersebut itu tuh dalam banget, warnanya biru tua gitu. Jadi itu tambahan wawasan untuk kalian. Itu Yogi. Sejauh ini bisa dipahami nggak Yogi? Paham, Kak. Oke, nice. Ini pulpennya nggak ketemu. Baru dibilang pentapnya bagus. Pulpennya nggak ketemu coba. Oke, nice. Oke, kita the last ya, the last. Kita di soal yang terakhir. Oke. Nah, ini SBMPTN nih, SBMPTN. Ini soal asli SBMPTN yang kakak ambil nih. Boleh kalian jawab. Ntar gengs, kakak mati nasi dulu gengs. Oke, boleh tulis jawabannya di kolom
komentar dan open mic yang berani mengemukakan jawaban kalian. Pada jawab apa nih? Salah. Ada yang udah jawab? Aku jawab E, Kak. Berikutnya. Ada yang mau masukin setelah apa ini terakhir, takut dia di akhir. Saya izinkan dulu ya. Oke. Deal apa deal? Padil terus. Kasihan dia jadi bantalan. Nanti yang jadi berikutnya jadi bantalan ini. Siapa? Deste. Kalau enggak siapa nih? Oke. Ya, kelihatan belum soalnya, Din? Kelihatan, Kak? Kelihatan ya. Oke, nice. Kalau udah kita bahas yuk. Kakak masih penasaran kok. Nggak bisa keluar ya. Pennya. Penasaran banget nih. Kalau kalian yang tahu, boleh nih banget. Bentar, ini terakhir. Bilang terakhir malah error coba. Bentar gengs. Share screen. Seluruh jendela. Kalau nggak bisa ya paksa deh pakai verbal lagi. Oke, kita jawab nih. Tadi ada yang jawab ya. Tadi ada yang jawab ini apakah itu benar? Yuk kita cari tahu. Oke. From Kalsat. Oke, kita lihat nih. Sungai-sungai. Udah kelihatan belum sih? Oke, sungai-sungai yang memiliki meander dan oxbow lake umumnya berada di daerah yang mempunyai karakteristik. Karakteristik apa nih? Kalau kalian mendengar istilah meander dan oxbow lake itu hasil apa dari sungai ini? Hasil apa nih dari sungai? Erosi. Erosi. Nah, erosi dan sedimentasi yang membentuk danau tapal kudanya. Ingat kalau meander ini adalah kelokan di sepanjang sungai. Nanti kakak akan buatkan deh di apa? Kalau ini udah bisa diorat-orat nanti kakak kirim ke Fadil. Kalau oxbow lake-nya itu dia adalah danau tapal kuda yang berada di wilayah terjadinya erosi sungai dan sedimentasi sungai. Kita lihat nih berada di daerah yang mempunyai karakteristik. Ingat, sungai itu tahapannya dibedakan menjadi 3 tahapan. Dan itu enggak tahapannya nih, tahapan sungai. Hulu, tengah, hilir. Hulu, tengah, hilir. Itu zonanya. Kalau tahapannya itu muda, menengah, muda, dewasa, tua. Nah, kalau yang sungai-sungai yang ada oxbow lake-nya ini masuk ke dalam zona tua. Kalau di dalam istilahnya itu zona hilir yang banyak terdapat di Indonesia di mana? Di wilayah Kalimantan, kayak Kapuas, Mahakam, Barito, itu masuk ke dalam zona sungai tua di Indonesia. Kalau zona sungai mudanya itu dia yang banyak terdapat di perbukitan dan pegunungan. Umumnya kalau zona muda itu dia adalah erosi sangat tinggi dan memiliki jeram. Nah, kalau yang jawab A atau B, ini salah nih, salah semua nih. Yang jawab C,
terletak di hulu sungai. Ingat, hulu sungai itu adalah masuk ke dalam tapan sungai muda. Otomatis dia arusnya sangat kuat, banyak terdapat air terjun, banyak terdapat jeram. Kalian pernah ketemu enggak sungai di Kalimantan, khususnya sungai-sungai yang di tahapan tua itu ada air terjunnya? Pernah ketemu nggak? Ya. Kalau kalian ngelihat air terjun itu pasti identik dengan sungai yang berada di mana nih? Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi, perbukitan, itu pasti banyak terdapat air terjunnya. Karena itu mendukung air terjun itu terbentuk dari berbagai ketinggiannya dan arusnya sangat kuat. Makanya biar dia langsung jatuh nih. Kalau yang D, relief bergelombang dan batuan keras, ini kalau batuan kerasnya ini banyak terdapat di wilayah hulu nih. Dan relief bergelombang itu dia kayak menimbulkan skep gitu ya. Ini nggak ada pentapnya lagi error. Ngeselin banget nih, jadi kakak cuma bisa ngawang-ngawang nih. Nah, dia ada di bagian hilir, tapi kan ini batuan kerasnya di bagian hulu dan tidak menyangkut dengan oxbolex. Jadi di soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang E, berada di tengah dan hilir sungai. Maksudnya gimana? Di tengah ini dia yang identik dengan meandernya. Tapi di hilir sungai itu udah identik dengan meander dan oxbolex-nya. Meander itu kelokan-kelokan tersebut dapat terbentuk karena apa? Karena ketika sungai melewati suatu permukaan itu ada wilayah-wilayah yang punya kemiringan tertentu. Kalau kakak analogikan nggak pakai gambar, bisa dipahami nggak sama kalian? Kakak, soalnya ini lagi error nih. Bisa nggak nih? Halo, tes? Cek, bisa? Ada kak, ada kak. Oke ya, oke. Jadi ketika ini misalnya nih ya, kakak ibaratkan nih permukaan daratan nih. Ini sungainya mau lewat nih aliran airnya. Nah, dia menemukan wilayah daratan dengan kemiringannya itu lebih seperti ini. Nah, otomatis dia ke sini nih. Nah, ketika dia udah sampai di sini, dia menemukan lagi kemiringannya naik. Nah, muncullah yang namanya meander atau kelokan-kelokan di sepanjang sungai tersebut. Dan oxbolex-nya itu perpotongan. Perpotongan kalau meandernya itu udah berada di bagian hulu, dia bisa memisahkan tersendiri dari wilayah-wilayah tersebut. Begitu, geng. Jadi good job banget yang ngejawab bener. Oke, kakak kasih applause. Oke. Wah, kita nggak kerasa udah sejam 20 menit nih, geng. Kelabasan banyak kita nih. Ada errornya juga nih di pentap kakak nih. Barusan dipuji langsung error dia. Aduh, ngakak. Sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak nih? Ya. Kak, mau nanya ini kak, kan tadi kan katanya Jakarta tuh 2050 insya Allah tenggelam ya. Insya Allah. Ya jangan dong. Jadi kalau Kalimantan gimana kak? Apa ini bakalan gitu juga gitu kan? Oke. Jadi kota. Kalimantan, kalau kita lihat Kalimantannya, Kalimantan di wilayah-wilayah pesisir seperti Banjarmasin, di wilayah Tarakan, itu punya potensi untuk intrusi air laut itu naik. Cuman kita pahami lagi, Kalimantan banyak didominasi oleh pegunungan-pegunungan. Makanya Kalimantan itu masuk ke dalam radar aman. Dan pegunungannya itu bersifat purba juga. Pegunungan awal yang ada di Indonesia. Makanya ada pinternya juga kan pemerintah kita memindahkan ibu kota provinsi yang sekarang namanya jadi Nusantara itu dipindahkan ke Panajam Pasar Utara, dan itu letaknya pun sangat strategis dan berada di wilayah yang cukup aman dari tenggelamnya daratan. Begitu Fadil. Jadi jangan insya Allah ya, kakak juga nggak mau tenggelam. Ini kan banyak negara-negara maju itu investasi ke Indonesia loh, investasi dalam bidang kehutanan. Makanya itu di Kalimantan itu lagi dipusatkan banget untuk pengembangan konservasi. Semoga jangan sampai tenggelam ya. Kalau tenggelam, ya kan itu apa? Stadionnya Persija yang baru tuh BMW ya. Stadion BMW apa stadion apa sih? Kan dibangunnya kan di dekat pantai di wilayah utara. Masa baru dibangun 2050 tenggelam dong? Nggak asik dong kakak.
kakak nanti nggak bisa main gitu, kayak aduh zong. Jadi itu deal. Jadi jangan sampai ditarik lagi ucapan insya Allahnya ya. Gitu. Ya Allah. Oke. Sejauh ini sebelum kakak tutup kelas ini ada yang ingin tanyakan lagi? Aku Terus sih biar udah nggak mau tenggelam harus gimana Kak? Apa? Biar nggak tenggelam Jakartanya harus Oh, gimana? solusinya ya. Solusinya. Pertama, kalian kemarin lihat koran nggak? Lihat koran. Udah juga zaman banget ya orang lihat surat kabar doa ya. Doa. Terus satu lagi, pemerintah DKI Jakarta itu udah banyak membuat kebijakan bahwa DKI Jakarta itu tidak boleh ada yang namanya pembangunan sumur. Maksud sumur di sini sumur tanah maupun sumur artesis. Kan beda tuh sumur tanah sama sumur artesis. Sumur tanah itu yang ketika dia menggali 10 sampai 15 meter itu lapisan permeabilitasnya udah muncul nih, kemampuan air dalam menyerap tanahnya dia udah muncul. Nah, di Jakarta yang air tanah aja udah nggak boleh. Makanya jarang nih kelihatan di Jakarta itu orang-orang yang punya sumur, kecuali rumah-rumah terdahulu ya, udah nggak boleh lagi. Karena apa? Ketika air tanah itu semakin diambil, kalau kakak ibaratkan ini kan tanah ya, ini tanah nih, airnya itu udah diambil. Makin lama makin bergeser gitu, plek gitu tanahnya turun ke bawah, depresi, air lautnya bisa makin masuk lagi. Jadi dicegah pembangunan drainase juga harus semakin baik. Yang kemarin dikritik sama PSI bahwa oh ini nih gubernurnya salah nih gini. Padahal ya pasti setiap pemimpin itu akan memberikan yang terbaik buat rakyatnya gitu. Itu salah satu upayanya juga. Terus pembangunan tanggul pemecah ombak yang banyak banget di situ untuk menghambat abrasi, walau akhirnya ngeresep juga ya. Yang terbaiklah diusahakan. Ini pentap dari pentap, gengs, dari pentap. Ini sebenarnya error di laptopnya gitu. Gitu. Jadi gitu tuh tadi yang tanya upaya solusinya untuk dari rakyat Jakartanya sendiri ya seperti itu, dan dari pemerintah pusatnya jelas kita harus memperbaiki hutan-hutan kita yang telah gundul, memperbaiki wilayah-wilayah kita yang terkena deforestasi untuk menghambat dan mencegah perubahan iklim semakin berlanjut gitu. Yang rugi kalian sama kakak lah. Kakak kan akan ya kalau kita diberi panjang umur ya akan menghadapi tahun-tahun yang seperti itu. Kalau kita nggak menghadapi tahun-tahun seperti itu rugi dong. Itu jawabannya. Oke, bisa dipahami nggak nih? bisa Oke, Kak. nice. Baik. Oke, kakak akhiri kelas hari ini dulu ya. Thank you banget yang udah gabung. Jadi maaf tadi yang nggak di ACC di awal-awal, yang di ACC di pertengahan. Kakak mohon maaf ya baru di ACC gitu, karena tadi ada rugi banget gitu. Rugi kalau pakai Google Meet, nanti kakak akan usahakan pakai Zoom Premium kakak. Gampang nanti beli gitu. Oke. Oh nggak ada foto nih, boleh. Kalian open cam semua ya, kakak. Kalian open cam semua. Foto-foto kak, siap. Oke. Yo, yang masih di ini boleh open cam. Gak mau main lagu dulu Kak. Oh, main lagu. Kangen tahu. Oh, lagu apa ya? Laguin aja deh, gak apa-apa kakak. Kakak lagi suka lagunya itu. Apa? Di rumah yang apa? Oke, itu kakak lagi kangen banget lagu itu karena Semarang sering banget hujan gitu loh. Jadi, lagunya di rumah menyentuh banget kalau hujan-hujan gitu. Yuk, boleh open cam kameranya yuk kalau yang mau foto yuk. Oke. Sama-sama, Ayo guys, ayo. Oke, open. Oke. Kak. Oke, Kak, semua pada open. kangen tahu Kak. Nggak apa-apa udah. Oke. Jadi kakak lagi di fase-fase tesis ini berat banget, geng. Jadi itu. Untungnya di hari Minggu kakak masih bisa buka
kelas gratis gitu. Oke, weh, Fadil. Apaan? Oke. Ya nggak open cam, trik. Nggak open cam. Kan nih, open cam nih, Fit. Oke. Yogi, open cam, Gi. Gak, ini Oke, pacar nggak Kak apa-apa. yang dari Paham Wifi itu. Gak bisa. Oke, mager kakak ya. Oh, kakak print ya. Kakak print screen ya. Oke, kakak 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, boleh. Lihat kakak akhiri. Nanti Fadil DM email ya. Di Instagram aja ya Kak, apa di Twitter aja ya? Oh, di Instagram aja. Oke. Sama-sama Sadila Ramasari. Sampai bertemu di minggu Makasih, ya. Kak. Oke, kakak. Terima kasih banyak Kak Sehat-sehat, Wisnu. Kak. Oke, Makasih, sama-sama. Makasih, Kak. Semangat terus maju berjuang ya. Makasih Kak Wisnu. Oke, sama-sama. Thank you, Kak. Kak, makasih banyak Kak. Makasih, Oke, Kak. sama-sama Rahel. Sama-sama Deste. Oke, KPN N ya. Set.